apakah benar Pak Jokowi itu dulu berkumis? Gimana buktiin itu gitu? Saya bingung juga. Katakan aja itu, sampaikan argumen Anda dan mereka ini sepertinya saya lihat makin lama kayak nggak punya argumen. Ternyata ya kasihan juga Mas Aiman ya, pemretnya Mbak Fitri ya, kasihan juga dia, jadi malu dia kan, bahwa yang katanya ijazah asli yang di-scan, dipaparkan di layar besar itu, ya ternyata kan tidak. Men-scan itu gini pengertiannya ya, saya punya kertas nih, saya masukin scanner, saya tutup scannernya, scan, itu scan. Kalau begini namanya foto. Iya betul. Sebenarnya saya nggak ada masalah dengan Bang Andi Aswan. Saya bermasalah dengan kata-katanya itu. Bukan masalah saya dengan Bang Andi. Ini saya tidak punya masalah dengan siapa-siapa di sini. Di sini masalah kita adalah mencari kebenaran tentang ijazah seseorang mantan presiden yang ijazahnya itu sudah dipakai 5 kali loh. Bisa ada kemungkinan orang lain diseret juga nih. Iya, saya nggak tahu. Kalau ketemu lagi, kalau ada orang ngasih tahu ke saya lagi, wah Bang, kemarin di sini juga ada. Ya oke, nggak apa-apa. Siap-siap aja gitu. Siap-siap aja tuh, siapa tuh yang dilaporin. Karena gini Bang, saya katakan ya, ke polisinya juga saya katakan hari itu, Pak, Bapak ini kan udah pangkatnya inilah, entah apalah waktu itu. Kayaknya balok 3 dia. Pak, kalau saya katakan Bapak di TV nasional, Anda polisi palsu, bagaimana? Iya benar. Pasti kan nggak terima. Atau Anda tentara palsu, atau apapun profesi yang kita katakan orang itu palsu, itu nggak, udah kelewatan lah. Kelewat batas, dan seharusnya kita fokus. Kita berbeda pandangan politik nih. Kita berbeda pandangan mengenai kasus ini nih. Menurut saya asli, menurut saya palsu. Itu aja. Katakan aja itu, sampaikan argumen Anda, dan mereka ini sepertinya saya lihat makin lama kayak nggak punya argumen. Kita kan punya banyak argumen nih, stempel segala macam. Nah, mereka mencoba kemarin dengan argumen stempel, ternyata ya kasihan juga Mas Aiman ya, pemretnya Mbak Fitri ya, kasihan juga dia, jadi malu dia kan, bahwa yang katanya ijazah asli yang di-scan, dipaparkan di layar besar itu, ya ternyata kan tidak. Ternyata dia tidak pernah melihat ijazah itu dan men-scan sendiri. Men-scan itu gini pengertiannya ya, saya punya kertas nih, saya masukin scanner, saya tutup scannernya, scan, itu scan. Kalau begini namanya foto. Iya betul. Itu bukan scan. Kurang bisa membedakan. Jadi dia udah membohongi itu, membohongi publik dengan mengatakan itu scan ijazah asli. Tapi kita ngomong ke konstruknya hukumnya Mas Roy ini ya. Kan ada beberapa sambil ya. Silakan. Ada beberapa yang dijerat, pasal yang dijerat kepada pasal pertama itu kan kayak pencemaran nama baik, lalu pasal 32 mengubah dokumen elektronik dan manipulasi elektronik. Kalau dari Mas Michael sendiri itu cocok nggak disematkan ke Mas Roy dan kawan-kawan untuk kasus ijazah ini? Kalau pencemaran nama baik mungkin bisa debatable lah, gitu kan? Setuju saya, bisa debatable. Kalau cuma kan kalau manipulasi data digital forensik ini yang selama ini ditolak keras oleh Roy Suryo. Kalau Mas ini jadi gini, manipulasi. Gimana kalau kita mau cerita pencemaran nama baik, yang dicemarkan nama baiknya itu siapa? Karena ini nggak jelas. Nih tunggu, gini Bang. Katakanlah saya menuduh HP-nya Mbak ini KW. Ini KW, HP ini KW. Kenapa? Nih saya buka, tuh KW kan? Komennya banyak. Misalnya kan, ini KW kan? Nah, apakah itu saya mencemarkan nama baiknya Mbak? Kalau perkara pokoknya benar itu kan HP-nya yang KW. Bukan. Kalau saya tuduh Mbaknya KW, gimana caranya tuh? Gimana caranya tuh? Artinya memang perkara pokok itu KW atau enggaknya harus dibuktikan dulu. Kan ini perkaranya. HP ini KW enggak? Bukan Anda wartawan palsu apa enggak? Nah, itu beda. Jadi memang harus dibuktikan dulu ini KW atau enggak. Gitu. Atau menghina. Kau ternyata kau ternyata selingkuh atau itu kan itu berarti nggak tahu ya kau siapa ya, kita nggak tahu di sana siapa. Nah itu baru penghinaan menurut saya, pencemaran nama baik, fitnah. Tapi kalau ijazah ya sudah buktikan aja dulu bener apa enggak. Jadi perkara pokoknya memang wajib dibuktikan dulu baru omongin ini gitu kan. Baru misalkan memang itu asli dan benar-benar asli, ya berarti boleh dong Anda melaporkan
pihak-pihak yang mencemarkan nama baik gitu kan. Ya, silakan. Silakan gitu kan. Jadi Terus biar tapi berproses dulu Ya, yang pembuktiannya. manipulasi data forensik ini kemarin Mas Ade Darmawan kesini dulu nih. Ini Betul. insight ya. Ade Darmawan kesini. Oke, gimana? Terus dia bilang bahwa pasar manipulasi itu sama kayak Mas tadi bilang nuduh itu adalah KW. HP-nya KW. Nah, tanpa perlu dibuktikan pun Anda sudah menjatuhkan HP itu sehingga HP itu kalau dijual jadi murah. Oh, Turun harga, Iya turun harga. Tapi kan Tanpa ada perlu- kodenya iya, ini, iya, asli. jadi, Oh, iya. iya. Garansinya Anda- masih lagi. Iya, jadi Anda tuh udah menuduh itu KW sehingga harga jualnya jadi jatuh. Turun kalau Oke. misalkan Fitri dijual walaupun Fitri punya ya Fitrinya apa handphonenya nih? bukan handphonenya. Kaget Punya banget. sertifikat segala macam, ini HP-nya asli gitu. Iya, Itu iya. udah turun duluan Fitri nilainya. dijual. Iya, oke. Nah, kayak gitu bahasanya. Oh. Jadi itu manipulasi persepsi kalau Mas kata Mas Menurunkan Ade. nilai ya. Enggak. Iya. Sebenarnya saya harus luruskan dikit nih. Bang Ade ini kan sebenarnya peradi ya, pengacara ya. Harusnya dia paham sekali Undang-Undang ITE 3235 Iya, itu. 3235. 3235 itu adalah mengedit, memanipulasi itu, manipulasi orang kan beda. Besok lu kasih gua 1 juta ya. Nah, itu memanipulasi orang. Tapi memanipulasi gambar itu yang tadinya gambarnya kotak jadi segitiga. Harus ada perubahan Di-crop. konkret gitu ya. Ya. Mengubah bentuk. Jadi gambar apa yang diubah oleh Roy Suryo? Oke. Oke. Nah, kalau Sehingga menjadikan itu yang tadi asli jadi palsu. Keduanya kan sehingga mengedit, memanipulasi Iya. gambar. Kan pasalnya simpel gitu. Dan kalau itu tidak bisa dibuktikan ya sudah buang aja pasalnya. Kan simpel aja toh. Kak. Kalau memang masalahnya 310 311 kayak saya kan laporin Bang Andi dan si yang satu lagi itu 310 311 saja. Iya. Nggak perlu saya buktikan apa-apa. Nih, Karena kan itu yang merasa Andanya gitu kan. iya, saya merasa Iya, rendahkan serendah-rendahnya Betul, saya. gitu kan. Jadi memang bahasa kuasa hukumnya Mas Roy Suryo itu pasal susupan. Nah, ya itu Ada pasal karena kan memang hukumannya 12 tahun ya. Betul. Supaya kalau di atas 5 tahun kan ada kemungkinan untuk ditahan. untuk ditahan. Jadi Betul. memang ancamannya seperti itu pasal-pasal Nah, susupan. tapi satu lagi nih, ini sebenarnya mengutip Pak Roy Suryo ya, dan mungkin nanti anggota-anggota DPR yang lain bisa menginikan nih, menjelaskan bahwa pasal 3235 itu pada awalnya dibuat di Undang-Undang ITE supaya contoh, saya bayar pakai QRIS nih, saya ketik 30.000, gitu. Saya tunjukin nih ke penjualnya, ini udah saya bayar ya 30 juta, karena saya tambahin nolnya, Iya. saya kirim nih. Oh, Itu kan diedit. memanipulasi. Itu pernah Itu kan ada kasusnya. mengedit. Persis seperti omongan Mas Roy Suryo. Nah, Soalnya, itu iya, dari Mas Roy Suryo. soalnya kemarin juga dia curhat. Gitu. Kok aku dilaporin oleh pasal, aku buat sendiri. Iya, Itu benar. dia. Dia kan yang membuat Dia itu. bikin kan pasal. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, Mas. Pertanyaan saya begini. Kalau memang Pak Roy Suryo ngarang dengan penjelasan itu, anggota DPR yang membuat pasal ini kan banyak. Katakanlah 20 orang atau 30 orang satu komisi. Harus ada paripurna juga. Gitu, Paripurna kan, dan ya. segala macam. Bersuara dong. Iya. Masih banyak yang duduk tuh Ada dari anteng-anteng aja. komite yang membuat undang-undang ITE ini. Bersuara dong, Roy Suryo, Anda menipu, Anda bohong. Pasal itu bukan itu artinya. Atau dulunya kan sebelum ini dijadikan sebuah undang-undang, pasti ada dong tim ahli tim ahli. yang memberikan masukan-masukan mengenai IT lah, yang mengerti dengan IT. Mungkin anggota DPR kan nggak semuanya ngerti IT ya. Betul. Jadi harus mendapat Yang masukan pakarnya, dari ha. pakar-pakar. Ha. Nah, pakar-pakar itu bersuara dong. Betul. Kalau harusnya. memang bukan itu artinya. Berarti kalau Gitu. tidak bersuara, memang itu artinya. Iya. Kita nggak tahu. Tapi abang melihat pelaporan kemarin itu sebagai bentuk intervensi atau proses hukum biasa, bang? Pelaporan siapa ke siapa nih? Abang. Pelaporan saya ke Andi. Enggak, maksudnya abang dilaporkan. Oh, melaporkan karena saya. konten podcast abang itu sebagai bentuk intervensi, intimidasi, atau sebenarnya itu proses hukum biasa gitu? Kalau menurut saya gini, itu kan di pasal itu ada menyebarkan, menyebarkan dan seterusnya. Mungkin salah satu, bukan mungkin ya, saya juga sudah ditunjukkan ternyata salah satu konten saya adalah yang membahas itu. Ya. Nah, jadi ada keterlibatan saya juga dalam membahas itu bersama Roy Suryo. Nah, pertanyaan saya begini nih, dia kan membahas itu bukan di sini doang. Iya. Dia mungkin sudah membahas itu di 500 podcast. Kemana-mana Mas. Sampai saya pernah lihat tuh, Sampai kemana-mana dia emang. dia sama berdua yang hostnya nyetir. Jadi Iya. podcastnya sambil begitu. naik mobil ya. Lucu juga nih saya bilang. Sambil nyetir dia ngobrol-ngobrol. Nah,
laporkan aja 500 podcast ini. Atau jangan-jangan ribuan yang akun TikTok yang mengambil gimana? Nah, dan kenapa? menyebarkan. Clipper gitu ya. Clipper. Kenapa Itu menyebarkan abang, juga. Kenapa abang doang yang dilaporkan menurut abang? Waduh. Dari 500-an podcast itu. Pernah. Klarifikasi atau konfirmasi nggak ke yang berwajib, kenapa cuma gue? Kenapa hanya Kenapa aku? cuma gue, gitu. Kenapa hanya aku? Ya mungkin karena Sentana itu dulu relawan Jokowi 2014 kali ya. Oh. Mungkin. Nah ini saya nggak tahu. Lagi-lagi saya nggak tahu. Nah, jadi tapi saya nggak pernah ketemu tuh yang namanya Andi Aswan pada hari itu ya. Belum ada kali. Mungkin. Yang saya tahu memang Bara JP sudah ada hari itu, tapi orangnya lain, bukan ini. Iya, Bukan iya. Freddy, bukan ini. Ini mungkin orang-orang baru lah. Kan sudah 10 lebih tahun yang lalu ya. Kita juga dapat informasi nih Bang. Apa tuh? Katanya Mas Andi Azwan juga nonton ini. Ada yang kata-kata nggak buat Bang Andi nih? Oh, Kata-kata Bang Andi. ngobrol aja. Silakan. Sebenarnya saya nggak ada masalah dengan Bang Andi Aswan. Saya bermasalah dengan kata-katanya itu. Jadi kalau sebenarnya ini dia mau meminta maaf atau apa, ya kita anggap aja ini berlalu. Jadi ini bukan masalah saya dengan Bang Andi. Ini saya tidak punya masalah dengan siapa-siapa di sini. Di sini masalah kita adalah mencari kebenaran tentang ijazah seseorang mantan presiden yang ijazahnya itu sudah dipakai 5 kali loh. Bukan 1 kali tapi 5 kali. Oke lah kalau kita bilang Pak Maruf Amin cuman dipakai sekali ya kan. Ini 5 kali, 2 kali wali kota, 1 kali gubernur Jakarta, 2 kali presiden. Dan 5-5-nya itu sesudah saya buka bersama Bang Bonatua yang pernah kesini juga. Iya. Ya, waduh, sama ya saya bilang. Saya tadinya pikir awalnya sebelum itu terbuka, sebelum Bang Bonatua itu punya inisiatif luar biasa itu, saya pikir jangan-jangan si Dian Sandi ini ngarang ya. Jadi ini ngeposting apaan dia tuh? Dari mana? Kok fotonya kayak begini, berkumis, kacamata. Soalnya ya saya boleh menantang juga nih. Bukan tantangan ya. Jangan dianggap itu ya. Tapi keren juga kalau Pak Jokowi bisa menumbuhkan kumisnya itu lagi. Oh, saya punya loh. Om saya meskipun sudah 65 tahun, kumisnya masih setebal dulu. Nggak bisa berhenti tumbuh gitu ya. Iya, numbuh ya numbuh lagi. Kayak saya nih kan ya ada bakat sedikit lah, jenggotan dikit. Nah, Cukur terus ya. tapi dicukur terus. Nah, sekarang saya mau tahu apakah benar Pak Jokowi itu dulu ya berkumis. Gimana buktiin itu gitu. Saya bingung juga. Ya kan? Soalnya banyak juga foto-foto beliau di umur 20 sekianan, 30 sekian dan nggak berkumis.